Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Nur Sifa, NPM 18.487, kelas D Hukum Asuransi. Di sini, pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan terhadap legal memorandum dengan judul Analisa Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam melakukan gugatan kepailitan terhadap PT Bakri Life atas Wan Prestasi Pencairan Produk Diamond Investa. Yang pertama adalah di kepala legal memorandumnya yang ditujukan kepada pihak tertanggung PT Bakri Life Indonesia yang mengalami kerugian atas PT Bakri kerugian yang dilakukan oleh PT Bakri Life Indonesia. Yang mana dari saya sendiri, Muhammad Rinur Syifa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Perihal analisa yuridis dalam prestasi PT Bakri Life Indonesia tanggal 12 Januari 2022. Oke, selanjutnya terhadap legal issue atau permasalahan hukum yang diangkat kali ini yaitu bagaimana penyalahgunaan premi asuransi jiwa PT Bakri Life. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadinya penyalahgunaan premi asuransi oleh penanggung. Yang selanjutnya adalah apakah dalam kasus ini perlunya pemberian kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dilihat di dalam fakta hukum yang beredar, PT Bakri Life Indonesia merupakan perusahaan berbadan hukum yang legal, yang mana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan tugasnya sebagai perusahaan asuransi dan dengan salah satu produk yang ditawarkan yaitu dengan merupakan investasi Diamond Investa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakri atau AJB Bakri Life. Di dalam pergerakannya, PT Bakri Life ini mengalami sedikit tindakan yang merugikan ataupun tindakan terlalu agresif dalam menginvestasikan dana nasabah di pasar modal. Hal ini sangat disayangkan karena tidak melihat kondisi pasar yang tengah mengalami tekanan akibat krisis di Amerika Serikat dengan membuat portfolio investasi rontok dengan menelan dana nasabah hingga 500 miliar. Nah, di dalam perkembangannya, PT Bakri Life ini merupakan melalui manajemennya berjanji akan membayar ganti rugi secara bertahap. Namun dalam kenyataannya tidak terjadinya suatu ganti rugi dengan sebagaimana yang telah dijanjikannya. Kalau dilihat di dalam fakta hukumnya, bahwasanya PT Bakri Life ini merupakan menunggak ke nasabah atau masih menunggak memiliki tunggakan kepada nasabah sebesar 270 miliar hingga izin usaha ini berhasil dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 April 2017. Lalu AJB ini atau asuransi jiwa Bakri ini gagal membayar klaim asuransi kepada nasabahnya dikarenakan adanya mismatch antara aset dan kewajiban, di mana kewajiban lebih besar dibandingkan aset yang dimilikinya. Dilihat dalam hal ini, maka kami penulis dalam legal opinion-nya atau brief review-nya menyampaikan di dalam menjawab permasalahan hukum yang diutarakan sebelumnya, bahwasanya pertama, terjadinya penyalahgunaan premi asuransi jiwa PT Bakri Life ini merupakan menempatkan sebagian besar premi tertanggung pada investasi saham di pasar modal dan terpusat pada saham PT Bumi Research Tbk. Nah, di dalam hal ini dilihat dalam tindakan yang dilakukan ini secara gegabah dan terkesan agresif tanpa memperhatikan pasar modal ini sangat tidak baik dalam tindakan yang dilakukan dan merupakan sebuah kelalaian yang disebabkan dengan berakibat kepada kerugian yang dialami oleh perusahaan dan nasabah perusahaan. Kalau dilihat dalam perlindungan hukumnya, perlindungan hukum bagi tertanggung dari adanya tindakan PT Bakri Life ini sendiri, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang hal ini, yang mana
di dalam perlindungan hukumnya memberikan perlindungan hukum secara jelas di KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lalu di Peraturan Perundang-undangan mengenai perasuransian, lalu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hingga Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Lalu menjawab dalam kompensasi, memberi kompensasi atau ganti rugi dalam penggantian apabila barang dan jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, PT Bakri Life wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Hal ini disebabkan karena olehnya pihak PT Bakri ini yang tidak menjalankan perjanjian asuransi sesuai dengan kesepakatan awal dengan tertanggung dan menyebabkan sebuah kerugian kerugian yang mendalam terhadap nasabah PT Bakri Life itu sendiri. Maka dilihat di dalam statement faktanya, fakta statementnya bahwasanya PT Bakri Life ini merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum legal yang mana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menjalankan tugas sebagai perusahaan asuransi dengan salah satu produk yang ditawarkan merupakan investasi Diamond Investa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakri atau Bakri Life dengan dalam praktiknya yang terkesan gegabah dan terlalu agresif menginvestasikan dana nasabah di pasar modal tanpa adanya melihat kondisi pasar yang ada. Dengan hal tersebut mengakibatkan adanya sebuah kerugian yang dialami oleh penanggung dan tertanggung, di mana dana yang diinvestasikan ini mengalami kerugian sebesar 500 miliar kepada nasabah PT Bakri Life itu sendiri. Hal ini jika dilihat dalam gagal bayar klaim asuransinya kepada nasabahnya karena adanya mismatch antara aset dan kewajiban, di mana kewajiban lebih besar dibandingkan aset PT Bakri Life yang dimiliki saat itu. Lalu dilihat di dalam pergerakannya PT Bakri Life ini memiliki tunggakan sebesar 270 miliar yang masih belum terbayarkan hingga izin usaha ini menyebabkan dicabutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 17 April 2017. Dengan terjadinya penyalahgunaan premi ini, asuransi Jiwa Bakri Life itu sendiri menempatkan sebagian besar premi tertanggung pada investasi saham di pasar modal dan terpusat pada saham PT Bumi Resource Tbk. Dilihat dalam tindakan yang dilakukan Bakri Life ini secara gegabah terkesan agresif dan tanpa memperhatikan pasar ini, memperhatikan pasar modal ini sangat tidak dianjurkan atau sangat menyebabkan kerugian yang sangat besar yang dialami olehnya. Lalu dilihat dalam perlindungan hukumnya sudah dijelaskan bahwasanya negara melalui perundang-undangannya dan perundangan hukum yang ada menjamin atau memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan, baik itu secara undang-undang hukum dagang, lalu dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan perasuransian, kitab undang-undang hukum perdata, hingga undang-undang perlindungan konsumen. Langsung berlanjut kepada penyalahgunaan premi asuransi jiwa PT Bakri Life. Dilihat dari para pihak dan kronologisnya, para pihaknya sangat jelas itu penanggung adalah PT Bakri Life atau pihak asuransinya, lalu tertanggungnya adalah nasabah dari PT Bakri Life itu sendiri. Di mana kronologis awal bermula saat PT Bakri Life yang bergerak di bidang asuransi jiwa sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi menawarkan produk asuransinya berupa produk Diamond Investa kepada para calon tertanggungnya. Lalu PT Bakri Life ini menawarkan produk asuransinya kepada calon tertanggung dan menginvestasikan premi tertanggungnya dengan komposisi investasi yaitu premi tertanggung dengan diinvestasikan 90% untuk obligasi, 5% saham, dan 5% deposito.
Karena produk asuransi tersebut 90% diinvestasikan ke obligasi, maka calon tertanggung tersebut berani mengambil produk asuransi milik PT Bakti Life tersebut karena dijanjikan hal tersebut. Karena apabila premi tersebut diinvestasikan ke obligasi, maka tertanggung berpikir akan lebih lama dan lebih aman sih dalam pergerakannya. Lalu pada PT Bakri Life ini sendiri memiliki tunggakan sebesar mohon maaf, selanjutnya adalah tetapi kenyataan pada PT Bakri Life ini tidak menginvestasikan premi para tertanggungnya seperti perjanjian awal, maka PT Bakri Life ini ternyata menginvestasikan premi para tertanggung dengan komposisi investasi yang berbeda. Ini terjadi perubahan komposisi yang disepakati dalam lapangan, yang mana PT Bakri Life ini menginvestasikan premi tertanggung ke dalam portfolio saham grup Bakri terbesar 80%, dan sisanya diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan deposito. PT Bakri Life beranggapan bahwa hal tersebut akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar sekali dibandingkan dengan menginvestasikan premi tertanggungnya ke dalam bentuk obligasi. Lalu di dalam kasus ini kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang direncanakan dan apa yang disarankan oleh PT Bakri Life itu sendiri. Karena yang diinvestasikan ke portfolio saham grup Bakri ini mengalami kerugian yang sangat besar, di mana saham-saham yang grup Bakri ini anjlok besar karena uh, kondisi pasar yang sedang tidak baik. Namun perusahaan PT Bakri ini tetap memaksakan untuk memasukkan sejumlah dananya kepada pasar modal yang ada. Yang mana hal ini mengakibatkan PT Bakri Life memiliki hutang kepada para tetangganya yang masih belum terbayar senilai 270 miliar rupiah. Dilihat dalam kasus posisi, di dalam kasus posisinya, kasus gagal bayar PT Bakri ini atas kelan asuransi telah jatuh tempo kepada para tertanggung, tidak terlepas dari kelalaian perusahaan asuransi tersebut dalam mengelola premi asuransi pada tertanggungnya dan tidak sesuai dengan penempatan investasi seperti yang diperjanjikan awal kepada para tertanggung dengan skema investasi 80%, obligasi 5%, saham dan 5% deposito. Lalu di dalam PT Bakti ini beranggapan bahwasanya skema ini seperti yang telah diinformasikan kepada para tertanggung tersebut di atas tidak akan memberikan keuntungan yang besar terhadap para tertanggung. Hari ini sudah sangat jelas terjadinya perbedaan kesepakatan di awal dengan kesepakatan yang dilakukan di tengah perjanjian. Lalu terjadinya perubahan skema investasi seperti yang telah diinformasikan kepada para tertanggung, maka Bakri Life ini mengubah skema investasi penempatan ternama premi tertanggung dengan perincian besar 90% dari premi tertanggung ditempatkan di saham, sisanya masing-masing ditempatkan dalam bentuk obligasi dan deposito. Selanjutnya berdasarkan perincian penempatan investasi di PT Bumi Bakri Life, menempatkan sebagian besar premi tertanggung pada investasi saham ke pasar modal dan perusahaan pada saham tersebut. PT Bumi Resort Tbk ini kegagalan investasi oleh perusahaan PT Bakri Life disebabkan oleh pemusatan penempatan investasi berupa saham di pasar modal. Lalu dilihat dalam pelanggaran aturan oleh PT Bakri Life itu sendiri. Pada dalam penelitian kami, menurut Panji Adi Setiawan mengemukakan bahwasanya temuannya bahwa pemusatan penempatan investasi yang dilakukan PT Bakri ini sendiri merupakan pelanggaran terhadap penempatan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 424 garing KMK titik 06 garing 2003 dengan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di pasal 14 ayat 1 huruf A berdasarkan peraturan tersebut, yang mana intinya ketentuan pembatasan penempatan investasi terhadap perusahaan asuransi menjadi tidak berlaku bagi perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi disertai atau dikaitkan dengan investasinya.
Lalu di dalam keputusan Menteri Keuangan RI nomor 424 KMK titik 06 garing 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tersebut jadikan landasan hukum. Sebelum otoritas jasa keuangan atau OJK merupakan dasar dari bentuk asuransi yang diperuntukkan atau dipergunakan. Baki Life atas penempatan investasi dilakukan termasuk pelanggaran dalam pembatasan investasi apabila tidak terjadinya tingkat solvabilitas dari perusahaan tersebut. Lalu pengelolaan premi investasi oleh penanggung, penempatan dari pembatasan telah diatur di pasal 11 ayat 1 huruf D Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71 garing POJK dot 05 garing 2006 tentang kesehatan keuangan perusahaan dan asuransi dan perusahaan reasuransi bahwa pembatasan atas aset yang dipergunakan dalam bentuk investasi berupa saham maksimal hanya 40%. Jelas di dalam kasus ini PT Bakri menyalahi peraturan yang ada karena PT Bakri ini tidak mematuhi pasal tersebut di mana investasi berupa saham maksimal adalah 40%. Pada kenyataan PT Bakri ini menginvestasikan premi saham tertanggung kepada portfolio sahamnya berjumlah 80%. Pada pasal 11 ini juga dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 huruf D Peraturan OJK nomor 71 garing POJK titik 05 garing 2016 tentang kesehatan keuangan keuangan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi. Lalu dengan penanggung dan perusahaan telah diatur di dalam pasal 62 ayat 1 POJK nomor 2 garing POJK titik 05 garing 2014 tentang tata kelola perusahaan perasuransian berdasarkan pasal 62 ayat 1 POJK nomor 2 garing POJK titik 05 2014 menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang berinvestasi di instrumen pasar modal dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan berikut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pula PT Bakri tersebut. Pelanggaran lainnya yang dilakukan PT Bakri ini adalah mengenai perusahaan dalam mengelola premi investasi tertanggung, yang mana pertimbangan tentang resiko investasi, resiko merupakan penyimpangan hasil return yang diperoleh dari rencana dari hasil atau return back. Lalu dilihat dari perlindungan hukum bagi penanggung dalam hal terjadinya penyalahgunaan premi asuransi oleh penanggung. Yang pertama di KUHD, di pasal 280 KUHD, pasal 281 KUHD, pasal 254 KUHD. Itu merupakan sebuah peraturan atau perlindungan hukum bagi tertanggung di dalam KUHD. Di dalam peraturan perundang-undangan tentang perasuransian, yaitu ada juga perlindungan di pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, lalu pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, lalu pada nomor 9 nomor 11 pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai OJK, mengenai tentang perasuransian, lalu dilanjutkan dengan mengenai tujuan OJK itu sendiri dalam ketentuannya pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang OJK, lalu pasal 4 huruf C yang menyatakan bahwasanya diberikan OJK adalah sebagai pelindungan kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya pasal 6 huruf C Undang-Undang tersebut, lanjutnya adalah pengaturan secara teknisnya dicantumkan dalam pasal 71 ayat 1 PJK nomor 2 garing POJK titik 05 2014. Lalu mengenai pelanggaran yang dilakukan PT Bakri terhadap pasal 59 dan 62 ayat 1 POJK nomor 2 garing POJK titik 05 garing 2014. Dan pasal 83 ayat 1 POJK nomor 2 garing POJK titik 05 garing 2014. Lalu di dalam KUH Perdata di
KUH Perdata sendiri memberikan perlindungan hukum terhadap pengembalian dana ganti rugi yang dimiliki tertanggung kepada tertanggung oleh pihak asuransi tersebut, mana adanya gugatan perbuatan melawan hukum ini menjadikan alasan bagi tertanggung untuk mengajukan gugatan. Nah, hal ini sejatinya dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Bakri Life ini adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian, dan hal ini tercover di pasal 1365 KUH Perdata. Lalu di Undang-Undang Nomor 8 garing di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwasanya tertanggung memegang polis yang di dalam hal itu berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Lalu selanjutnya adalah memberi kompensasi ganti rugi dan atas penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dilihat dalam pergerakannya, PT Bakri ini sendiri telah melakukan suatunya tindakan melakukan kerugian terhadap tertanggung. Maka dalam hal ini PT Bakri Life wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Hal ini disebabkan oleh PT Bakri Life yang tidak menjalankan perjanjian asuransi sesuai dengan kesepakatan awal dengan tertanggung. Oke, yang selanjutnya adalah terhadap kesimpulan. Terhadap kesimpulan di sini, bahwasanya PT Bakri Life ini terbukti bersalah dan lalai atas ketidakmampuan untuk membayar ganti rugi terhadap nasabah akibat penyalahgunaan premi asuransi jiwa PT Bakri Life. Lalu dalam pergerakannya, terhadap nasabah yang dirugikan atas tindakan PT Bakri Life ini, yakni mendapatkan perlindungan hukum yang jelas di dalam undang-undang, hukum dagang, lalu perlindungan hukum melalui undang-undang perundang-undangan mengenai asuransi, perasuransian, lalu dan di KUH Perdata hingga undang-undang perlindungan konsumen. Lalu dalam memberikan rasa keadilan terhadap tindakan kerugian yang dialami nasabah sejatinya menimbulkan kerugian besar terhadap tertanggung. Maka penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung, maka berdasarkan aturan ini, PT Bakri Life wajib memberikan ganti rugi kepada penanggungnya. Hal tersebut disebabkan oleh PT Bakri Life yang sejatinya tidak menjalankan perjanjian asuransi sesuai dengan kesepakatan awal dan dengan tertanggung. Maka dalam hal ini, saya sebagai mahasiswa dalam legal memorandum ini menyarankan agar bahwasanya maka dalam hal ini kami memberikan arahan dan legal standing kepada tertanggung untuk dapat memahami kedudukan hukum dan melindungi hukum dan perlindungan hukum yang dimiliki atas tindakan yang dirugikan oleh PT Bakri Life sendiri. Lalu maka dalam hal ini kami memberikan arahan dan legal standing kepada tertanggung untuk dapat menunjukkan gugatan atas non-prestasi kepailitan PT Bakri Life atas ketidakmampuan membayarkan utang ganti rugi asuransi terhadap tertanggung agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah terbaik dalam kasus yang ditempuh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.